Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudaraku seiman, renungan pada pagi ini, Jumat 30 Desember 2022, didasarkan pada Injil Markus pasal yang keempat, ayatnya pada ayat yang ke-38 dan 39 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Judul renungan ini adalah Tuhan Yesus Peduli. Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berikut yang tadi kita baca, saya yakin saudara-saudara hafal cerita secara keseluruhannya, yaitu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya naik perahu dan bertolak ke seberang. Dan tiba-tiba datanglah badai. Maka kita dapat bertanya, apa kira-kira Tuhan tidak tahu bahwa akan ada badai? Pastilah tahu, karena Tuhan adalah yang maha tahu. Tapi mengapa Tuhan tenang saja dengan tidur? Rupanya Tuhan akan menguji iman daripada para murid-muridnya. Seberapa jauh dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena bukankah segala-galanya sangat mungkin Tuhan lakukan? Walaupun Yesus sedang tidur, tapi Yesus tetap memegang kendali kehidupan para murid-muridnya. Maka ketika dibangunkan, Yesus tinggal mengatakan diam, maka tenanglah danau pada waktu itu. Tapi dan kita juga perlu tahu di mana Tuhan tidur. Tuhan tidur di buritan, saudara. Kita tahu bahwa kapal itu kemudinya ada di belakang. Jadi sebenarnya Tuhan juga memberitahu bahwa hidupmu itu ada dalam kemudiku. Aku yang mengemudikan hidupmu. Aku yang mengendalikan hidupmu. Kamu tidak perlu takut. Bahwa badai itu akan tunduk kepadaku. Nah saudara, kita akan menyelesaikan tahun 2022 dan sebentar lagi masuk tahun 2023. Kita belum tahu apa yang akan terjadi pada tahun 2023. Mungkin tenang-tenang saja, tapi juga mungkin sangat bergejolak. Ada banyak badai kehidupan yang akan melanda kita. Tuhan sudah mengajarkan tadi, kita tidak perlu takut. Bukanlah Tuhan yang mengemudikan hidup kita. Kita akan tetap tenang bila dikemudikan oleh Tuhan. Bila kita berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan kepada kita. Saudara, mari kita baca janji-janji Tuhan yang banyak sekali ada pada Alkitab. Di antaranya pada Matius pasal yang terakhir, pasal 28 dan ayat yang terakhir. Di situ penulis Matius menyelesaikannya dengan janji Tuhan Yesus yang akan menyertai kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapakah orang yang akan dengan tenang menjalani hidup ini? Adalah orang yang disertai oleh Tuhan Yesus. Dan dialah sang penguasa yang penuh dengan kasih. Demikian juga baca berkali-kali Mazmur 23, kita akan mendapatkan ketenangan. Karena dialah yang membawa kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Dan oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bila Tuhan sudah menyertai kita, apa yang kita takutkan saudara? Jadi mari kita songsong tahun 2023 dengan keyakinan Tuhan selalu menyertai kita, maka semuanya akan berakhir dengan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri tahun ini dengan keyakinan bahwa Engkau menyertai kami. Engkau telah menyertai kami selama tahun yang lalu 2022, dan kami yakin juga Engkau akan menyertai kami sepanjang hidup kami di tahun yang akan datang dan 2023. Kami tidak perlu takut sekalipun ada badai, karena Engkau berkuasa untuk mengemudikan hidup kami. Jadi benar kami percaya kepadamu ya Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.